Oke, ya first of all memang ya market ketika Maret ya itu memang up only ya, dan tanpa ya berpikir rasional atau tidak rasional ya, it was up only karena dari semua indikator ya, dari fundamental dan juga teknikal yang dilihat ya. Cuman memang yang di Maret ya nobody saw that coming ya. Tapi itu pun juga sebenarnya bukan koreksi yang pertama. Di market pun ke depan itu selalu ada koreksi-koreksi selanjutnya setelah ya naik berapa ratus persen, setelah naik berapa ribu persen, pasti turun ya 50-60%. It's common thing, itu struktur market yang sehat. Caranya gimana supaya nggak euforik? Satu, nobody knew the top, even di every single altcoin. Oke, altcoin A ini udah naik dari 5 nih, angka psychological selanjutnya di mana? Ini pasti ke 10 ya. Di 7 dia retrace, balik lagi ke 1. Sering nggak? Sering, hampir semua. Itulah kenapa ya penting juga bukan hanya multiple entry strategi, tapi juga profit taking strategi. Yang paling gampang, yang paling bodoh itu sebenarnya moonback strategi yang kita terapkan. Ya, naik double nggak ada salahnya jual 50%, amanin modal. Selesainya ya, sisanya ya kamu take profit perlahan karena sesuai dengan teknik pengambilan keuntungan ya, setiap naratif yang kita jelaskan. Naratif itu hanya maksimal berjalan 4 bulan di naratif apapun. Oke, DeFi summer 4 bulan. Setelah itu apa? Drop. Ya, biasanya di bulan kedua, ini bulan yang tepat untuk teman-teman mulai yang namanya moonback strategi. Di bulan ketiga udah out lagi 50%, bulan keempat ini out 100%. Jadi gimana supaya nggak euforik? Kita jangan berpikir angka ya. Jadi balik lagi bias angka, berpikir, oke saya beli altcoin ini, harganya berapa? 0,001. Ini kalau ke 1, ya, terus kamu kali-kali ya sama jumlah koinnya kamu punya. Ini kalau ke 1, saya miliarder. Langsung gitu kan pikirannya. Wah ini kalau ke 1, wah ini saya bisa jadi milioner in US dollar. Tapi fantasi-fantasi tersebut nggak akan pernah terjadi. Ya, Dogecoin bisa ke 1 dulu, 0,7 ke retrace. Oh Shiba Inu, ya, bakal yang punya fantasi ini ke 1, setelah naik 17.000%, ya, berpikir logis, ya, itu udah naik 4 bulan, ya take the profit. Ya never marry your bags, ya marry your girlfriend, mungkin, ya, yang punya girlfriend, ya, atau masih ada sisa di portofolionya. Ya. Nah itu jawaban sangat bagus. Tapi gimana caranya sebenarnya kita ngeliat kan? Gue nangkap pertanyaan lo, gimana cara kita lihat peak euforicnya gitu, biar kita tahu tuh bagaimana caranya kan. Lo mau tahu angka paling gampang yang lo bisa lihat, itu bukan Fear and Greed Index. Lo bisa lihat dari yang nonton margin call berapa di live. Ya. Ini real by the way, ini real, itu matrix yang kita pakai juga. Yang nonton ini, kalian bayangin materi kayak ini kan kemarin kita share kan, itu nonton 60.000 loh, 60.000 yang nonton. Gue bikin video cara investasi kripto untuk pemula tuh 3 juta yang nonton. Pas Maret. Paham gak? Margin call pas Maret berapa yang nonton? 30.000 live. Itu kayak 1 stadion bola. Sekarang nonton live berapa? 8.000. Kalau margin call udah 20.000 lagi, nah hati-hati lu mulai. Lu mulai trimming. Karena gitu, jadi manusia itu semua rata-rata ya, sorry itu saya kebanyakan manusia itu bodoh. Ya. Karena mereka akan FOMO ketika harganya naik. Ketika harganya paling tinggi, atensi justru paling banyak. Simple. Lu kalau lihat view kita itu tiba-tiba naiknya tinggi, nah itu udah waktu untuk trimming barang. Gampang kan? Real tapi ini. Karena ini yang kita pakai juga. Kita gauge atensi market kan. Crypto itu kan lu trading atensi sebenarnya. Orang lagi suka meme coin apa kemana, orang suka naratif yang mana kemana. Dulu orang suka layer 2, sekarang suka layer 1. Ini semua naratif play kan, atensi play. Nah gimana cara gauge atensinya? Ya lu tinggal lihat aja. Kalau mulai misalnya nenek lu udah tanya Bitcoin itu apa ya, udah itu time to trimming out. Ya. Kalau normis sudah pada masuk ke dalam market ya it's time for us to get out. Sederhana gitu. Kalau kayak gini gak ada yang mau belajar kok. Tuh market kayak begitu tuh gak ada yang mau belajar. Tuh. Di box itu gak ada yang mau belajar. Kenapa? Karena itu yang gue tulis kan di Discord. Itu time based kapitulasi. Dimana retail tuh nyerah. Jadi apakah ini cuma terjadi di market Bitcoin? Enggak juga. It's been happening all over the market ya. Dari zaman dulu ya. Kalian ada kalau inget Ray Dalio itu yang zaman Paul Volcker. Dia itu pas market flagging seperti itu. Dia all in nge-short marketnya. Dan itu penyesalan seumur hidup dia, makanya jadi Bridgewater. Jadi waktu itu pas market seperti itu, dia
marketnya US tapi ya, stock market. Seperti itu, time based kapitulasi. Dan dia betting bahwa dengan suku bunga tinggi, ya, interest rate-nya nggak akan kemana-mana dan kita lihat inflasinya juga nggak akan terkontrol. Dan dia bet, oke, ini inflasi akan running rampant ke tinggi, terus habis itu market akan drop. Apa yang terjadi setelah itu? Market rally paling besar selama 8 tahun terakhir. Dia sampai jadi gembel waktu Ray Dalio sampai pinjam sama bapaknya. Jadi dia dari trader paling jago sampai jadi gembel karena all in nge-short begituan. Jadi time based kapitulasi itu sangat berbahaya untuk orang yang nggak ngerti apa yang dia mainin. Jadi kalau kalian at least nggak mau bet ke bawah, it's a very good time to buy. Karena orang nyerah, ya. Retail nyerahnya cepat. Begitu nyerah, market shape up. Gue yakin ya, run yang bull run ini nggak bakal happy. Orang nggak bakal seneng. Jadi nggak bakal kayak 2021 di mana semua orang happy. Kenapa? Karena orang ke sideline semua. Contohnya, ada yang nggak beli nggak misalnya di 59.000, banyak kan? Karena akan waste gitu. Aduh, di 59 kayaknya ini bakal 56 deh, ntar beli 56 gitu. Tapi pas 59 sekarang ke 64. Lu bahkan berharapnya 61 aja gue beli deh sekarang. Kenapa nggak beli pas 59? Itu kan. That's why beating the market is very hard. Ya. Yang kita lakukan di sini is very very hard. Kita cuma bisa ngajarin kalian, tapi kita nggak bisa jamin bahwa kalian pasti bisa di market, enggak. Karena ya kita bohong lah kalau bilang itu bukan talenta kan kadang di market. Lo harus bisa ngeliat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Lo harus punya pemikiran berbeda di mana orang lain nggak mikir. Orang ngeliatnya Fear and Greed Index, kita berdua liatnya jumlah viewer margin call. Ya atau kalau di Discord ya banyak yang marah-marah. Nah, all in. Gitu. All in. Nah, iya. Di saat publik itu udah euforik, di saat itu kita keluar. Bahkan kalian tinggal lihat aja yang YouTuber luar negeri, kalian cari aja viewernya, search aja kripto. Atau kalian search di Google Trend aja gitu, kripto. Kita harus cari data dengan cara yang kontrarian, nggak bisa cuma Fear and Greed Index gitu kayak orang. Cari aja coba Google Trend kripto. Sekarang turun. Coba lihat Maret. Setinggi apa interestnya worldwide. Terus lu lihat Indonesia seperti apa. Jadi gitu, cara ngeliat market euphoric, tanda untuk selling adalah orang semua justru mau belajar. Di saat orang nggak mau belajar, itu kita belajar. Make money, orang mau belajar, get out.